Pemkot Surabaya akhirnya menyegel gudang Sentososil yang berada di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H14, Surabaya, Selasa, 22 April 2025. Dikutip dari tribunmadura.com, proses penyegelan tersebut mendapatkan pengawal ketat dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi datang secara langsung dan memimpin jalannya penyegelan. Kapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Wahyu Hidayat, SIK MH turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 9 WIB tersebut. Sejumlah aparat gabungan diterjunkan dalam giat tersebut. Pantauan di lokasi, pemimpin perusahaan Sentososil Jan Huadiana tidak melakukan perlawanan terhadap penyegelan tersebut. Langkah penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan perizinan UD Sentososil oleh jajaran terkait. Berdasarkan izin kelengkapan gudang, Sentososil hanya memiliki surat keterangan rencana kota, SKRK, tahun 2012 dan izin mendirikan bangunan, IMB, tahun 2013. Namun, petugas tidak menemukan data nomor induk berusaha, NIB, dan tanda daftar gudang, TDG, di sistem OSS untuk gudang di J Margomulyo Industri nomor 232, alamat lama J Margomulyo Industri 2H14. Sebelum melakukan penyegelan, Pemkot Surabaya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Koordinasi tersebut untuk memastikan sanksi yang akan diberikan kepada Sentososil. Menurut Wali Kota, penindakan sanksi terhadap peraturan Permendak berjalan seiring dengan laporan di kepolisian. Karenanya, pemberian sanksi berupa penyegelan tidak perlu menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang lapor polisi mungkin mengarah ke pidana. Sedangkan kami, Pemkot, mengarah ke perizinan. Ini dua hal yang berbeda namun dalam satu rangkaian perkara, kata Cak Eri dikonfirmasi sebelumnya. Untuk diketahui, UD Sentososil menuai sorotan. Hal ini menyusul adanya laporan belasan mantan karyawan yang mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan. Kemarahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pecah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya penyegelan gudang milik UD Sentososil yang berada Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H14, Surabaya, Selasa, 22 April 2025. Wali Kota Eri meminta seluruh pengusaha dan investor di Kota Pahlawan untuk mentaati aturan agar tak bernasib serupa dengan Sentososil. Tabiat Jan Huadiana sebagai bos perusahaan UD Sentososil kini dikuliti para mantan pegawainya. Dikutip dari tribunjatim.com, tak hanya menahan ijazah, sang pengusaha Surabaya ini juga disebut pernah menyekap pegawai saat lembur 3 hari. Bahkan Jan Huadiana tega menyekap pekerja pabrik dengan pintu pabrik dikunci dari luar. Hal itu dikuak dalam sebuah video pengakuan mantan pegawai ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji alias Cakji, melansir Warta Kota, Minggu, 20 April 2025. Para mantan pegawai Jan Huadiana mengaku pernah disekap di dalam pabrik saat diminta untuk lembur di akhir pekan. Para pegawai pabrik dikunci dari luar pabrik selama 3 hari yakni Sabtu, Minggu, dan Senin. Mereka dikunci dengan alasan agar tidak membawa kabur barang di dalam pabrik. Pernah kami Sabtu, Minggu, Senin dikunciin dari luar. Katanya agar kita enggak bawa kabur barang di dalam, ujar seorang mantan pegawai bernama Rangga Putra yang diamini oleh mantan pegawai lainnya. Bahkan Jan Huadiana juga disebut ogah memberikan kunci pabrik saat diminta oleh pegawainya dengan alasan ingin pergi mencari makan. Alhasil apabila lembur di malam hari, para pegawai terkurung dari dalam pabrik. Mendengar hal itu membuat Armuji kaget bukan main saat mendengarnya. Hah, nginep lo sampai segitu ya, ujar Armuji saat mendengarkan curhatan mantan pegawai. Tak pelak hal ini membuat sosok Jan Huadiana kini ramai dikecam netizen. Sebab, sebagai pengusaha, Jan Huadiana dituding sebagai pengusaha yang keji. Bahkan Jan Huadiana juga disebut ogah memberikan kunci pabrik saat diminta oleh pegawainya dengan alasan ingin pergi mencari makan. Alhasil apabila lembur di malam hari, para pegawai terkurung dari dalam pabrik. Mendengar hal itu membuat Armuji kaget bukan main saat mendengarnya. Hah, nginep lo
Lo sampai segitu ya, ujar Al-Muji saat mendengarkan curhatan mantan pegawai. Tak pelak hal ini membuat sosok Janhua Diana kini ramai dikecam netizen. Sebab, sebagai pengusaha, Janhua Diana dituding sebagai pengusaha yang keji. Mereka yang salat Jumat lebih dari 20 menit akan kena denda. Pelanggaran itu kena denda ketika sholat Jumat itu hanya dikasih waktu 20 menit. Ketika lebih dari itu, adalah kena denda, kata kuasa hukum karyawan, Edi Kuncoro Prayitno, pada Kamis, 16 April 2025, dikutip dari Kompas.com. Berdasarkan informasi yang dihimpun, denda tersebut berupa uang dengan nominal variatif mulai dari Rp20.000. Variatif, ada yang Rp20.000, ada yang Rp30.000, tergantung telatnya, bebernya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.